Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan telah melindungi kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Allah yang baik. Dan ampunilah kami atas dosa kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Saat ini kami datang memohon biarlah urapan Roh Kudus-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu, supaya kami mengerti dan bahkan Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, supaya itu akan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu, tanggal 20 Maret 2024, dengan judul, Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Bacalah Mazmur 96, ayat 1 katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ayat 7. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segala bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ayat 11, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ayat 13, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Berbagai aspek ibadah apakah yang disebutkan dalam Mazmur ini? Penyembahan termasuk menyanyi bagi Tuhan. Itu tertulis di Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Memuji namanya, Mazmur 96 ayat 2. Menyatakan kebaikan dan kebesarannya, Mazmur 96 ayat 3 dan 4. Dan membawa persembahan ke pelatarannya, Mazmur 96 ayat 8. Selain ciri-ciri ibadah yang sudah dikenal ini, Mazmur 96 menyoroti satu aspek ibadah yang tidak begitu jelas, yaitu dimensi Injili dalam mewartakan kerajaan Tuhan kepada bangsa lain. Mazmur 96 ayat 2, 3, dan 10. Namun menyanyi, memuji, membawa persembahan, dan memberitakan Injil bukanlah tindakan yang terpisah, tetapi merupakan ekspresi ibadah yang beragam. Pemberitaan keselamatan Allah kepada semua bangsa
memberikan unsur pujian dan kepuasan pada penyembahan. Perhatikan, bagaimana alasan untuk beribadah bertepatan dengan pekabaran yang diberitakan kepada bangsa lain? Sebab Tuhan Maha Besar. Mazmur 96 ayat 4. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mazmur 96 ayat 5. Tuhan itu Raja. Mazmur 96 ayat 10. Dan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Mazmur 96 ayat 13. Jadi, tujuan penginjilan adalah mempersatukan bangsa lain dengan umat Allah. Dan pada akhirnya, seluruh ciptaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 11 sampai 13. Penyembahan muncul dari pengenalan batin akan siapa Tuhan itu, yaitu pencipta, raja, dan hakim. Mazmur 96 ayat 5, ayat 10, ayat 13. Ibadah dengan demikian melibatkan ingatan akan tindakan atau penciptaan Tuhan di masa lalu. Merayakan keajaibannya saat ini, pemeliharaan Tuhan atas dunia dan pemerintahannya saat ini. Dan mengantisipasi perbuatan-perbuatannya di masa depan. Penghakiman akhir dan kehidupan baru di langit dan bumi yang baru. Penghakiman dalam Mazmur berarti pemulihan tatanan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan ilahi di dunia yang saat ini dibebani oleh ketidakadilan dan penderitaan. Oleh karena itu, seluruh bumi bersukacita mengantisipasi penghakiman Allah. Mazmur 96 ayat 10 sampai 13, Mazmur 98 ayat 49. Fakta bahwa Tuhan adalah hakim yang adil seharusnya juga motivasi orang untuk menyembah Dia dalam kekudusan dan gemetar. Dan harus mengingatkan mereka agar tidak menganggap remeh ibadah. Mazmur 96 ayat 9. Ibadah melibatkan kegembiraan dan keyakinan yang luar biasa. Mazmur 96 ayat 1 dan 2, 11 sampai 13. Serta ketakutan dan kekaguman yang suci. Mazmur 96 ayat 4 dan 9. Seruan universal Mazmur 96 untuk menyembah Sang Pencipta dan Hakim tercermin dalam pemberitaan Injil terakhir Allah bagi dunia, yaitu pekabaran 3 malaikat yang ditulis di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Dalam banyak hal, Mazmur ini tampaknya memasukkan pekabaran akhir zaman ini. Penciptaan, keselamatan, atau Injil yang kekal, penyembahan dan penghakiman. Semuanya ada di sana. Bagaimanakah Mazmur ini dengan pekabaran 3 malaikat yang di Wahyu 4 ayat 6 sampai 12? Dengan cara apakah hal itu mengajarkan kebenaran dasar yang sama seperti pekabaran akhir zaman yang harus kita beritakan ke dunia ini? Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Tuhan kami di sorga, terima kasih. Karena melalui pembelajaran kami di malam ini, kami diingatkan akan suatu hari kelak akan ada akhir daripada zaman ini. Dan melalui amaran pada malam ini, biarlah kami boleh terus belajar dan datang kepadamu, supaya memberi kekuatan bagi kami, dan seraya hidup kudus di hadapanmu, supaya
Dengan demikian pujian kami pun berkenan kepadamu. Dan biarlah semuanya kami lakukan dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu untuk keselamatan kami. Dan Tuhan juga memberkati seluruh pemirsa. Dan biarlah kami bersuka cita tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu itu yang sungguh amat besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.